Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke semua grup WA kamu, supaya rakyat tercerdaskan sehingga tidak mudah dibodohi oleh para elit politik. Pagar laut di Tangerang menjadi simbol nyata dari bagaimana kebijakan publik di era Joko Widodo seringkali bertolak belakang dengan kepentingan rakyat. Proyek ini, yang awalnya diklaim sebagai upaya modernisasi dan perlindungan wilayah pesisir, justru membuka borok yang lebih dalam. Dominasi oligarki yang semakin menggila. Dengan dalih pembangunan, laut yang seharusnya menjadi milik bersama berubah menjadi barang dagangan yang hanya menguntungkan segelintir elit. Rakyat kecil yang sehari-harinya bergantung pada laut, kini merasa dikhianati oleh pemimpin yang pernah mereka percayai. Di balik proyek ini terdapat nama-nama besar yang tak luput dari sorotan. Hadi Cahyanto, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang bersama wakilnya Raja Juli Antoni menjadi bagian dari pusaran kontroversi ini. Sementara itu, Sandiaga Uno, mantan Menteri Pariwisata, turut dikritisi atas keterlibatannya meskipun perannya tampak lebih samar. Namun, yang paling disoroti adalah Jokowi sendiri sebagai pemimpin yang menginisiasi kebijakan ini. Banyak pihak mendesak agar mereka semua dipanggil oleh penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang dianggap melanggar amanat konstitusi. Di balik proyek Pagar Laut Tangerang, nama-nama seperti Hadi Cahyanto, Raja Juli Antoni, dan Sandiaga Uno menyeruak sebagai aktor penting yang tak bisa diabaikan. Mereka adalah bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi, sebuah rezim yang telah berulang kali mendapat kritik keras karena mendahulukan kepentingan oligarki di atas kesejahteraan rakyat. Ketiga tokoh ini, dengan peran dan pengaruhnya masing-masing, menjadi bagian dari teka-teki besar di balik kebijakan kontroversial yang menyulut kemarahan publik. Sebagai mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Cahyanto adalah figur sentral yang bertanggung jawab terhadap tata kelola lahan di Indonesia, termasuk proyek-proyek berbasis reklamasi dan pengelolaan wilayah pesisir. Namun, di bawah kepemimpinannya, berbagai kebijakan agraria lebih sering melayani kepentingan investor besar ketimbang rakyat kecil. Proyek Pagar Laut Tangerang adalah salah satu bukti nyata dari kelemahan visi dan keberpihakannya. Retorika Hadi seringkali berbunyi heroik, mengklaim bahwa kebijakannya bertujuan untuk meningkatkan investasi dan modernisasi tata ruang. Tetapi, apa arti modernisasi jika nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal justru tersingkirkan? Apa arti investasi jika hanya menguntungkan segelintir pihak yang memiliki akses ke lingkaran kekuasaan? Hadi mungkin memiliki catatan baik sebagai Panglima TNI, tetapi dalam kapasitasnya sebagai pejabat sipil, langkah-langkahnya kerap mencerminkan ketidakpedulian terhadap rakyat yang menjadi korban kebijakannya. Raja Juli Antoni, sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, memiliki tugas untuk memastikan setiap kebijakan kementerian berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Namun, perannya dalam proyek Pagar Laut justru mencerminkan kegagalan untuk memegang prinsip-prinsip tersebut. Ketika masyarakat nelayan Tangerang menyuarakan penolakan, Raja Juli memilih untuk diam. Bungkamnya dia di tengah polemik besar ini menunjukkan sikap abai terhadap tanggung jawab moralnya sebagai pejabat publik. Lebih ironis lagi, Raja Juli sebelumnya dikenal sebagai tokoh intelektual muda yang sering berbicara soal keadilan sosial. Tapi begitu berada di lingkaran kekuasaan, idealismenya seakan hilang. Bungkamnya terhadap polemik ini bukan hanya menodai reputasinya sebagai intelektual, tetapi juga memperlihatkan wajah birokrasi yang tak mampu melawan arus dominasi oligarki. Raja Juli Antoni tidak hanya diam, tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang melanggengkan ketidakadilan. Di antara nama-nama ini, Sandiaga Uno memiliki posisi unik. Sebagai mantan Menteri Pariwisata, perannya dalam proyek Pagar Laut mungkin tidak langsung, tetapi tetap signifikan. Sandiaga sering berbicara tentang pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata. Namun, bagaimana bisa keberlanjutan diterapkan jika proyek seperti Pagar Laut malah mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir dan menghancurkan ekosistem? Sandiaga adalah politisi cerdik yang sering memainkan retorika populis. Ia tahu bagaimana menjaga citra publiknya agar tetap terlihat pro-rakyat, sementara kebijakan yang diinisiasinya justru menunjukkan sebaliknya. Dalam proyek ini, ia tampaknya memilih untuk bermain aman, tidak terlihat terlalu dalam, tetapi tetap terhubung. Strateginya untuk menjaga jarak dari isu yang membara ini adalah cerminan dari politik oportunis yang lebih mementingkan citra pribadi daripada substansi kebijakan. Di atas kertas, pembangunan Pagar Laut ini mungkin terlihat seperti kebijakan yang menjanjikan. Namun, realitas di lapangan sangat berbeda.
para nelayan yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya pada laut, kini dihadapkan pada ancaman kehilangan akses. Proyek ini tidak hanya merenggut mata pencaharian mereka, tetapi juga menghancurkan ekosistem laut yang selama ini menjadi sumber keberlanjutan. Semua ini dilakukan atas nama pembangunan, sebuah kata yang kerap menjadi tameng untuk melanggengkan kepentingan korporasi. Pagar laut di Tangerang juga menunjukkan bagaimana suara rakyat kerap dikesampingkan. Penolakan dari masyarakat lokal tidak pernah benar-benar didengar, apalagi diakomodasi. Proses pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan berbagai pihak hanya menjadi formalitas belaka. Dalam konteks ini, Jokowi terlihat seperti seorang pemimpin yang tidak lagi menjadi pelayan rakyat, melainkan boneka dari oligarki. Ia tampak lebih mementingkan proyek besar yang memberikan keuntungan jangka pendek bagi investor, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya bagi masyarakat dan lingkungan. Apa yang terjadi di Tangerang bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari pola besar yang telah menjadi ciri khas kepemimpinan Jokowi. Pembangunan fisik selalu menjadi prioritas, bahkan jika itu berarti mengorbankan keadilan sosial dan lingkungan. Dengan retorika yang memikat, ia berhasil menjual mimpi besar kepada rakyat, sementara kenyataannya, banyak dari kebijakan tersebut justru menciptakan jurang ketidakadilan yang semakin dalam. Kini, publik menuntut keadilan. Proyek pagar laut Tangerang harus dihentikan, dan semua pihak yang terlibat dalam prosesnya harus dimintai pertanggungjawaban. Jika tidak, proyek ini akan terus menjadi monumen dari sebuah pemerintahan yang mengutamakan kepentingan segelintir orang di atas hak-hak banyak orang. Di tengah polemik ini, suara rakyat tidak boleh diredam. Sebaliknya, ini adalah saatnya bagi masyarakat untuk bangkit, menuntut transparansi, dan memastikan bahwa laut tetap menjadi milik bersama, bukan komoditas yang dijual demi keuntungan. Kepemimpinan Jokowi dalam isu pagar laut di Tangerang hanya salah satu dari banyak contoh kebijakan yang menunjukkan pemimpin dengan ambisi besar, tetapi minim perhitungan. Narasi pembangunan yang kerap digembar-gemborkan berubah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, Jokowi terlihat seperti pemimpin yang visioner, tetapi di sisi lain, banyak kebijakan yang ia gagas justru bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Dalam kasus pagar laut, terlihat jelas bagaimana mimpi Jokowi menjadi jebakan bagi rakyatnya sendiri. Jokowi pemimpin dengan khayalan tingkat tinggi, ujar banyak pihak dengan nada getir. Kritik ini muncul karena ambisi Jokowi kerap melampaui batas logika. Dalam isu pagar laut misalnya, ia tampaknya tak peduli bahwa kebijakan ini bukan hanya mengancam kelangsungan hidup masyarakat pesisir, tetapi juga melanggar prinsip dasar konstitusi yang menjamin pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Dengan proyek ini, laut, sebuah entitas yang seharusnya tak ternilai harganya, seolah berubah menjadi barang yang bisa diperdagangkan dengan mudah. Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa Jokowi cenderung mengedepankan kepentingan segelintir orang daripada masyarakat luas. Ia lebih memilih mendengar suara investor dan elit politik daripada mendengar jeritan para nelayan yang kehilangan mata pencaharian. Reklamasi, proyek infrastruktur raksasa, dan sekarang pagar laut menjadi bukti bagaimana pembangunan di era Jokowi seringkali mengesampingkan aspek sosial dan lingkungan. Laut yang selama ini menjadi simbol kehidupan justru dipandang sebagai aset yang bisa dijual demi keuntungan material. Yang membuat ironi ini semakin pedih adalah cara Jokowi memoles narasi-narasi besar untuk menutupi dampak destruktif dari kebijakan ini. Dalam pidato-pidatonya, ia kerap berbicara tentang pemerataan, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan. Namun, pagar laut di Tangerang menjadi cermin betapa jauhnya realitas di lapangan dari retorika yang ia jual. Rakyat pesisir yang hidup dalam kemiskinan justru semakin terpinggirkan, sementara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini menikmati keuntungan besar. Istilah "langit pun bisa dijual" menjadi kritik tajam terhadap pola kepemimpinan yang mengabaikan prinsip keadilan. Jika laut, hutan, bahkan tanah bisa diserahkan kepada oligarki, maka tak ada lagi yang tersisa untuk rakyat. Ini bukan hanya soal kebijakan yang salah arah, tetapi juga soal visi kepemimpinan yang tak lagi berpijak pada realitas rakyat. Kasus pagar laut di Tangerang menjadi gambaran sempurna tentang bagaimana pemerintahan Joko Widodo kerap menerapkan strategi lempar batu sembunyi tangan. Proyek ini yang kini menimbulkan polemik besar di tengah masyarakat adalah buah dari kebijakan yang ia rancang selama masa kepemimpinannya. Namun, setelah meninggalkan kursi presiden, Jokowi seolah cuci tangan, melempar tanggung jawab kepada penerusnya. Dalam hal ini, Prabowo Subianto kini harus menanggung beban politik, sosial, dan lingkungan yang diwariskan oleh pendahulunya.